Hai, saya Tom MC, Play Founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai sesuatu yang mungkin agak di luar daripada kebiasaan kita. Biasanya kita membahas tentang bisnis, tapi kali ini kita akan membahas tentang loyalitas. Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 10 Oktober kemarin, saya lagi periksa jantung. Lalu kemudian pas selesai periksa, kira-kira jam 1-an, jam 12 begitu, saya dapat WA blast dari teman yang menampilkan video Pak Wiranto yang ditusuk di Pandeglang. Tetapi beberapa waktu kemudian ternyata beredar juga berita-berita yang cukup unik. Ya, salah satunya adalah yang simpati, yang ikut prihatin, ada juga yang merasa bahwa ini adalah sebuah rekayasa. Dan salah satunya justru datang dari istri Dandim di Kendari yang kondisinya ceritanya adalah nyinyir dan akhirnya ditindak. Nah, teman-teman, jadi begini. Ketika kita ingin membangun sebuah bisnis, ada satu hal yang harus Anda perhatikan, namanya loyalitas. Apa itu loyalitas? Loyalitas adalah suatu kondisi yang membuat bisnis itu sukses. Loyalitas bisa didapat, tidak bisa dibeli. Anda tidak bisa membeli loyalitas. Anda tidak bisa membayar orang untuk loyal kepada Anda. Loyalitas itu harus diraih. Loyalitas itu harus dibangun. Kalau ada anak buah Anda yang tidak loyal dengan Anda harus bertanya, kenapa? Tapi di sisi lain, kalau Anda jadi orang yang tidak loyal, Anda harus melatih atau Anda harus memiliki sebuah kebiasaan baru untuk menjadi orang yang loyal. Nah, mari kita pelajari, ada 10 tanda orang loyal. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa karyawan Anda yang loyal dan siapa yang tidak loyal, mari kita lihat 10 tanda-tanda ini yang pasti bermanfaat untuk kita semua. Tanda yang pertama, orang loyal itu rata-rata tepat waktu. Ya, ketemu customer tepat waktu, datang kantor tepat waktu, meeting tepat waktu. Berapa banyak dari Anda yang udah tahu jam 10 meeting, ya jam 10.15 masih di bawah, jam 10.15 masih dicari-cari, masih dikejar-kejar. Ini mana orangnya? Anda menunjukkan sikap tidak loyal. Hati-hati. Ketepatan waktu Anda mencerminkan loyalitas Anda. Jagalah ketepatan waktu sehingga Anda bisa melatih diri untuk menjadi orang yang loyal. Orang yang loyal akan melahirkan loyalitas orang-orang di bawah Anda. Yang kedua, orang-orang loyal itu hadir kerja walau berhalangan. Saya punya banyak karyawan yang sakit-sakit, sudah merah mukanya, sakit gigi, pipinya bengkak, tetap datang ke kantor, bahkan tidak minta izin sampai kita suruh pulang. Ya, ada karyawan kita yang tetap mau jualan, tetap mau teleponin customer meskipun kondisinya panas. Padahal kita tidak memaksakan mereka untuk datang. Tapi loyalitas itu yang saya sangat-sangat apresiasi dan sangat-sangat hargai. Sehingga sebagai seorang leader, kita juga harus jaga semua karyawan-karyawan kita, terutama yang loyal-loyal. Yang ketiga, orang loyal jarang komplain, jarang mengeluh, jarang menyampaikan keluhan yang bisa melemahkan orang lain. Sementara orang-orang yang tidak loyal kebanyakan dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Orang-orang loyal, kalau ada orang yang komplain, dia cenderung meredam. Udah, jangan komplain. Lu bersyukur di tempat ini loh. Tadi pagi saya olahraga jalan pagi, lalu ketemu dengan salah satu teman main golf. Beliau karyawan, lalu cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Dia tanya gini, coach, gimana bisnis kali ini? Maksudnya kondisi bisnis sekarang gimana? Saya bilang kondisi bisnis is getting worse sebetulnya. Semakin hari semakin memburuk. Karena untuk berkreasi banyak sekali hal yang harus dipikirkan dan juga harus lebih berani untuk melakukan terobosan-terobosan. Kalau kita lemah, kita tidak ada semangat, kita juga tidak berkembang, ya customer juga nggak happy dengan kita. Lalu dia bilang begini, di tempat kita
lagi di perusahaan beliau ini lagi banyak mengurangi pegawai. Kira-kira sikap kita harus bagaimana? Saya bilang sikap kita ya harus bersyukur. Harus bersyukur artinya apa? Sudah tahu kondisi lagi lemah, kita harus bela perusahaan dan jangan hitung-hitungan. Jangan komplain. Justru kita harus fight untuk bisa mendapatkan yang terbaik untuk perusahaan. Perusahaan akhirnya menjadi lebih sehat dan lebih survive dan tidak perlu melakukan pengurangan pegawai. Yang keempat, orang loyal itu sangat peduli terhadap konsumen. Ada pepatah mengatakan, customer tidak peduli dengan Anda sampai mereka tahu Anda peduli. Customer tidak akan peduli dengan Anda sampai mereka tahu bahwa Anda peduli. Nah, orang-orang yang loyal, mereka tidak ada hitung-hitungan dengan customer. Saya ada satu kasus yang cukup menarik. Dulu saya bekerja di sebuah perusahaan biro perjalanan. Salah satu anak buah saya tinggalnya di Bekasi. Nah, dia tinggal di Bekasi. Dan pada saat itu sore-sore jam 5 sore ada salah satu customer yang telepon saya lalu bilang bahwa dia membutuhkan tiket. Waktu itu tiket ke Singapura, terbangnya jam 6 pagi. Lalu kemudian sore jam 5 itu sudah tidak ada messenger, sudah tidak ada kurir karena waktu itu masih tiketnya tiket fisik. Teman-teman yang sudah jalan, ya messenger yang sudah jalan udah nggak ada lagi kemana-mana. Nah, kebetulan ada salah satu karyawan kita yang tinggalnya di Bekasi. Lalu kemudian saya bilang, aduh gimana ya, ada nggak ya solusi untuk orang-orang yang maksudnya untuk customer-customer ini supaya mereka bisa tetap dapat tiket, gimana caranya? Salah satu karyawan saya bilang, siapa Pak? Ini Ibu Ani, di mana? Di Bekasi. Oh, Ibu Ani Bekasi, mau nggak dia nunggu saya pulang karena dia kebetulan jam 7 baru keluar dari kantor kita, jadi dari office karena memang ada pekerjaan dan kemungkinan nyampe di rumah atau di Bekasi itu jam 9 pagi. Waktu ditelepon dibilang oke. Pas berangkat rumahnya kosong. Jam 7, jam 9 malam nyampe rumahnya kosong, nggak ada orang. Ini tiketnya sudah dibayar, posisi sudah dibayar. Telepon, nggak beres-beres, nggak diterima, nggak jalan. Apa yang terjadi adalah ternyata si ibu ini sudah pergi ke daerah Grogol tuh Jelambar, dekat-dekat Jelambar. Tiket sudah ada di teman saya, ya anak buah saya di Bekasi. Dia bilang, wah saya lagi ada di Jelambar. Soalnya saya dari Bekasi ke airport jauh, jadi saya ke sana karena dekat muter. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh anak ini? Apakah dia kembali ke kantor? Apakah dia pulang ke rumah? Apakah dia melakukan apa yang dia lakukan? Dia bilang begini, Bu, saya kalau saya ke Jelambar hari ini terlalu malam. Gimana kalau kita janjian di airport? Dia bilang, oke. Boleh, coba bayangkan. Anak buah saya dari Bekasi ke airport, ketemuan jam 3 pagi di airport, lalu kemudian setelah itu dia bekerja. Untuk orang-orang di luar sana yang melihat sikap dan perilaku anak ini akan bilang, bodoh banget sih kamu, ngapain sih kamu bela-bela perusahaan kayak begitu. Tetapi buat saya itu adalah plus point luar biasa buat orang ini. Dia menunjukkan sikap loyalitas dengan membela customer. Yang kelima, orang loyal menciptakan suasana harmonis. Mereka tidak akan berusaha untuk mengacaukan suasana. Orang yang tidak loyal senang kalau ada kekacauan di kantor, senang kalau ada orang ribut, senang kalau ada orang berantem, senang kalau ada orang yang digosipin. Bahkan mereka ikut-ikutan ngegosip. Nah, orang-orang yang loyal akan berupaya sedemikian rupa untuk membuat suasana kerja lebih harmonis dan membuat orang bekerja lebih tenang. Yang keenam, temenan dengan harmonis, yaitu sinergi. Sinergi artinya apa? Bekerja sama dengan orang yang meskipun tidak ada kaitan dengan beliau. Mungkin saya di bagian sales, saya punya teman-teman di bagian marketing atau mungkin di bagian administrasi, meskipun tidak ada kaitan, tetap berupaya untuk bisa bersinergi. Yang ketujuh, orang loyal tidak dipungkiri, selalu antusias. Orang-orang ini kelihatan banget
masuk kerja antusias, ya, ngobrol antusias. Orangnya sifatnya antusias, senang ketawa, senang tersenyum, dan juga kalau bertemu dengan beliau kelihatan sekali optimis. Yang kedelapan, orang yang loyal, prihatin dengan kondisi sesama. Nggak mungkin nyinyirin orang yang sakit. Misalnya ada orang sakit bilang, lu pura-pura sakit lo, lu nggak bener lo sakitnya lo, lu sih tuh kebanyakan ngerokok tuh, itu sih lu kebanyakan makan cabe, makanya jadi orang bla bla bla. Jadi bikin orang tuh bukannya tambah happy, malah tambah sakit. Jadi prihatin adalah hal yang penting, karena ini menunjukkan Anda loyal. Yang kesembilan, orang yang loyal helpful, senang membantu, senang menolong, tidak hitung-hitungan bekerja. Menolong dan menolong adalah bagian penting dalam loyalitas. Melayani adalah bagian yang penting dalam loyalitas. Kalau Anda bisa melayani hal kecil, Anda akan dapat kesempatan untuk menghasilkan tanggung jawab yang besar. Ya, kalau Anda bisa setia dengan hal kecil, Anda bisa diberi kepercayaan, diberi tugas-tugas untuk menjalankan hal-hal yang besar. Terakhir, orang loyal positif. Positif artinya berpikiran positif, berperilaku positif, mengungkapkan hal-hal positif, dan selalu membela hal-hal yang positif, tidak membela hal negatif. Teman-teman, thank you so much, semoga bermanfaat. Kalau Anda suka boleh share. Saya Tom MC Play, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.